pertama yang harus kita lakukan adalah kita buka salah satu browser, kemudian kita klikkan guru penggerak. Kemudian pada judul bagian teratas kita klik satu kali, maka akan muncul beranda guru penggerak. Sekarang sudah dibuka angkatan 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin ucapkan apresiasi saya sebesar-besarnya kepada semua partisipan di dalam webinar ini dari seluruh Indonesia untuk mengikuti peluncuran acara Guru Penggerak saat ini. Pertama, saya ingin ucapkan bahwa program Guru Penggerak ini bisa dibilang program terpenting di dalam Kemendikbud ke depan. Kenapa? Karena mau sebaik apapun teknologi pendidikan, sebaik apapun kurikulum, sebaik apapun infrastruktur pendidikan di sekolah-sekolah kita, tidak ada yang bisa menggantikan peran guru penggerak untuk mentransformasi budaya sekolah kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran siswa-siswi kita. Guru penggerak adalah yang namanya ujung tombak, itu adalah guru penggerak. Karena dia yang akan menggerakkan perubahan yang real. Ujung-ujungnya reformasi pendidikan di Indonesia harus berawal dan berakhir kepada guru, kepada manusia dewasa, memimpin unit-unit pendidikan, yang memimpin kelas-kelas kita. Perubahan harus terjadi di situ. Jadinya ini salah satu inisiatif terpenting di Kemendikbud saat ini. Izinkan saya melakukan sedikit pemaparan mengenai filosofi atau filsafat daripada guru penggerak dan mengapa program ini begitu penting. Silakan, bisa dipaparkan. Ya, sekedar untuk mengingat lagi bahwa ini adalah episode kelima daripada Merdeka Belajar. Episode 1 seperti yang kita ingat adalah ujian nasional assessment dan juga beberapa merubah menjadi asesmen kompetensi dan beberapa relaksasi daripada peraturan PBDB atau zonasi. Episode 2 seperti yang kita ingat adalah Kampus Merdeka, di mana kami membuka dan memberikan berbagai macam fleksibilitas dalam akreditasi, dan kami juga membuka pernikahan massal program studi baru, dan juga memberikan kesempatan untuk mahasiswa untuk sampai dengan 2 semester di luar kampus dan 3 semester di luar program studinya untuk benar-benar memerdekakan mahasiswa. Di episode 3 kita membantu efisiensi mekanisme bantuan operasional sekolah untuk mentransfer langsung ke rekening sekolah agar kepala-kepala sekolah dan guru-guru mendapatkan dananya tepat waktu. Tentunya juga accountabilitas yang tinggi. Dan kami pun memberikan maksimum fleksibilitas untuk penggunaan dana BOS kepada kepala sekolah, apalagi di situasi pandemi seperti ini yang kita berikan berbagai macam fleksibilitas penggunaan anggaran untuk protokol kesehatan, untuk kuota internet, untuk murid maupun juga guru. Dan episode keempat, kami meluncurkan program organisasi penggerak, di mana kami melibatkan dan mengundang berbagai macam organisasi pendidikan untuk membantu sekolah-sekolah kita meningkatkan kualitas hasil belajar. Sekarang kita masuk episode kelima, teman-teman, untuk membahas guru penggerak. Guru penggerak adalah ujung tombak perubahan transformasi pendidikan kita. Tapi apa tujuan kita? Apa objektif atau tujuan daripada Merdeka Belajar? Disinilah kami ada yang namanya profil pelajar Pancasila, di mana kita mengidentifikasi 6 profil utama apa manusia masa depan Indonesia yang ingin kita bentuk. Punya profil seperti apa? Yang pertama adalah
beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Disinilah moralitas, integritas, spiritualisme ada di komponen. Ya. Kedua adalah kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan berkarya, kemampuan untuk menemukan jalan-jalan yang tidak konvensional, beradaptif terhadap perubahan, dan juga berinovasi, selalu senantiasa berinovasi. Kita ingin anak-anak kita bergotong royong, kemampuan kompetensi berkolaborasi dan bekerja sama sebagai suatu tim akan menjadi kompetensi yang terpenting di dunia kerja masa depan kita. Keempat, berkebinekaan global. Mempunyai rasa hormat terhadap perbedaan, mencintai keberagaman nasional kita, mempunyai spirit nasionalisme yang tinggi, dan saling mencintai sesama etnisitas, sesama agama, merasa spirit kesatuan itu terjadi. Dan yang kelima adalah kemampuan bernalar kritis, kemampuan memecahkan permasalahan, kemampuan berpikir secara kritis, kemampuan memproses informasi secara kritis, dan juga kemampuan berpikir secara terstruktur dan kuantitatif. Inilah namanya bernalar kritis. Dan yang keenam adalah kemandirian. Kemampuan siswa-siswi kita secara independen, secara mandiri, mencari ilmunya sendiri. Secara mandiri, proaktif melaksanakan kegiatan bekerjanya maupun belajarnya. Dan punya pemikiran yang mandiri sehingga tidak mudah tergoyah, tidak mudah mempercayai informasi atau di bawah dalam grup lain, tapi punya pemikiran yang merdeka dan mandiri. Jadi 6 profil pelajar Pancasila ini adalah objektif atau tujuan utama capaian Merdeka Belajar, dan guru penggerak pun harus memiliki karakteristik 6 profil pelajar Pancasila ini. Bagaimana kita ingin merubah generasi berikutnya tanpa guru-guru penggerak di berbagai macam daerah mempunyai dan menghayati karakteristik profil pelajar Pancasila seperti ini. Jadinya ini adalah tujuan utama kita dan tujuannya program guru penggerak. Berikut. Guru penggerak ini sebenarnya suatu program pelatihan, program identifikasi dan pelatihan dan pembibitan calon pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan. Adalah agen-agen yang di masa depan akan menjadi calon-calon kepala sekolah, calon-calon pengawas sekolah, dan calon-calon pelatih program pelatihan guru. Program guru penggerak ini bukan hanya program identifikasi dan rekrutmen, tapi juga program pelatihan, pembinaan, dan juga untuk membesarkan dampak daripada guru-guru penggerak. Yang saya yakin ada guru-guru penggerak di masing-masing daerah, di masing-masing sekolah. Hanya saja kita belum mengetahui siapa mereka. Program ini adalah program untuk mencari bibit-bibit pemimpin-pemimpin pendidikan di masa depan Indonesia. Itulah betapa pentingnya proses identifikasi ini, proses pembinaan ini sukses agar masa depan unit pendidikan kita terjaga. Apakah guru penggerak itu hanya guru yang baik saja, guru yang jago mengajar? Tentunya tidak. Guru penggerak itu bukan hanya guru yang baik dalam mengajar. Ya, jadi saya di sini ingin menjelaskan bahwa perbedaan apa guru baik dan guru penggerak. Ya. Guru yang baik itu mendorong peningkatan prestasi muridnya.
Guru yang baik mengajar dengan kreatif dan inovatif. Dan guru yang baik mengembangkan kompetensi dirinya secara aktif. Itu yang namanya guru yang baik. Nah, apakah itu cukup untuk menjadi guru penggerak? Tidak. Guru penggerak adalah guru yang mempunyai semua karakteristik guru yang baik, tetapi punya kemauan untuk berinovasi, melakukan perubahan. Dia mendorong tumbuh kembang murid bukan hanya di kelasnya dia, tapi kelas-kelas lain pun untuk tumbuh secara holistik, mengikuti profil pelajar Pancasila. Guru penggerak akan keluar daripada hanya kurikulum apa yang ditentukan, tapi juga melihat apa saja standar pencapaian profil pelajar Pancasila dan bagaimana merubah semua aktivitas belajar untuk menjaga keutuhan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Guru penggerak akan termotivasi untuk menjadi coach atau mentor bagi guru-guru lain di dalam sekolahnya, bahkan di luar sekolahnya. Dan mereka menjadi teladan dan agen perubahan di dalam ekosistem pendidikan. Jadi guru yang baik itu berkinerja hanya dalam kelas, tapi guru penggerak harus punya dampak lain, dampak kepada guru-guru yang lain, dampak kepada sekolah dia, dan menjadi suatu lilin obor perubahan di masing-masing unit pendidikan dia, bahkan di luar unit pendidikan dia. Berikut. Nah, apa yang akan kita lakukan dengan guru penggerak, program guru penggerak ini? Pertama, kita akan melakukan proses rekrutmen dengan suatu proses yang sangat intens, suatu proses di mana kami akan memberikan kesempatan terbesar guru-guru terbaik, baik guru PNS maupun juga guru honorer, untuk bisa menjadi apply, ya, memasukkan aplikasi mereka untuk menjadi guru penggerak. Lalu akan ada programnya, ya. Bayangkan kalau untuk guru baru namanya program PPG. Guru penggerak pun punya programnya untuk melatih potensi kepemimpinan mereka, melatih potensi mentorship mereka, kemampuan mereka untuk membantu guru-guru lain, kemampuan mereka untuk melakukan perubahan di dalam masing-masing institusi pendidikan mereka. Jadinya ada programnya, ada sekolahnya, ya. Dan yang lulus baru menjadi guru penggerak. Pada saat mereka lulus, Kemendikbud beserta akan komit bekerja sama dengan semua pemerintah daerah, semua kepala dinas, untuk memastikan bahwa guru-guru penggerak ini akan bisa berdampak besar di dalam lingkungan sekolahnya, dan juga menjadi bibit-bibit yang akhirnya menjadi kepala sekolah penggerak, pengawas penggerak, dan juga pelatih guru-guru penggerak ke depannya. Jadi ini adalah komitmen Kemendikbud bahwa jalur karir kepemimpinan untuk menjadi kepala sekolah, pengawas, dan pelatih guru itu akan kami prioritaskan dari grup guru penggerak ini. Dan kami akan berkolaborasi dan bekerja sama dengan semua kepala dinas dan Pemda untuk memastikan ini terjadi. Dan itu suatu hal yang sangat penting, karena tanpa punya kepemimpinan di masing-masing unit pendidikan kita yang baik, yang tugas utamanya bukan administrasi sekolah saja, bukan pelaporan keuangan saja, bukan hanya logistik sekolah saja, tapi kalau kepala-kepala sekolah kita dan pengawas sekolah kita berfokus kepada kualitas pembelajaran, fokus kepada meningkatkan kemampuan masing-masing guru di dalam sekolahnya, barulah transformasi pendidikan akan terjadi. Kepemimpinan adalah segala-galanya
di masing-masing unit pendidikan kita. Berikut. Pendidikan guru penggerak. Itu muka ditekuk aja, Mbak. Ini nih Mas, temen aku ada yang ngajak pendidikan guru penggerak. Itu apa sih? Pendidikan guru penggerak itu adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Program ini meliputi pelatihan daring, loka karya, konferensi, dan pendampingan selama 9 bulan bagi calon guru penggerak. Program ini memberikan kesempatan untuk menjadi peserta guru penggerak atau menjadi tim pendukung guru penggerak. Wah, menarik itu. Boleh juga. Terus. Dan yang penting, selama program pendidikan, guru tetap bisa menjalankan tugas mengajarnya. Untuk bisa mengikuti pendidikan itu, gimana caranya Mas? Yang pertama, harus melakukan pendaftaran atau registrasi pada program guru penggerak. Langkah-langkah untuk melakukan registrasi calon guru penggerak dari unsur guru. Buka alamat https://sekolah.penggerak.kemdikbud.go.id/guru penggerak. Pada laman ini, sebelum login kami rekomendasikan Anda untuk membaca seluruh informasi yang ada di laman, termasuk daftar tanya jawab program guru penggerak yang ada pada fitur FAQ. Kemudian, Anda bisa mengunduh format surat yang nanti akan Anda unggah pada saat registrasi dengan cara klik menu unduhan dan Anda akan diarahkan ke laman unduhan. Klik tombol surat rekomendasi dan tombol surat dukungan untuk mengunduh. Setelah terunduh, Anda bisa mengisi surat tersebut. Pastikan Anda sudah mendapatkan surat dukungan dari sekolah dan rekomendasi dari atasan atau teman sejawat atau komunitas atau organisasi. Setelah selesai terisi lengkap ditandatangani, Anda bisa men-scan atau memfotonya dan merubah file tersebut menjadi PDF. Selain kedua file tersebut, Anda juga bisa menyiapkan file KTP yang nantinya juga akan diunggah pada saat registrasi. Ukuran ketiga file tersebut masing-masing antara 20 KB dan tidak boleh melebihi 1,5 MB. Simpan dalam satu folder untuk memudahkan Anda mencarinya. Setelah semua siap, kembali ke laman guru penggerak dan klik tombol masuk untuk menuju laman login. Selanjutnya, masukkan alamat surel dan kata sandi SIM PKB Anda. Klik tombol masuk, Anda akan diarahkan menuju laman beranda pendaftaran pendidikan guru penggerak. Pada laman beranda ini, Anda akan diminta untuk melengkapi semua informasi data diri atau CV Anda, mengisi esai, dan melakukan tes bakat skolastik. Langkah pertama adalah mengisi data diri. Klik kurikulum vitae. Pada langkah ini, Anda bisa mengisi data diri sesuai dengan pengalaman dan capaian yang Anda miliki. Data yang harus diisi diantaranya daftar riwayat pendidikan dan pengalaman yang meliputi informasi umum, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, dan dokumen penting. Langkah mengisi informasi umum. Klik pada tulisan informasi umum, maka akan terbuka format isian. Isilah sesuai dengan riwayat diri Anda. Langkah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan. Klik pada tulisan pengalaman mengikuti pelatihan, maka akan terbuka format isian yang sudah disiapkan. Isilah dengan pengalaman pelatihan yang pernah Anda ikuti. Langkah pengisian format pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, dan pengalaman melatih atau mengembangkan orang lain baik secara individu maupun kelompok, perlakuannya sama dengan langkah pengisian pengalaman mengikuti pelatihan. Sedangkan langkah pengisian dokumen penting adalah dengan mengunggah berkas-berkas dokumen. Ada 3 dokumen yang harus diunggah, yaitu kartu tanda penduduk, surat dukungan kepala sekolah, dan surat rekomendasi. Pertama, langkah mengunggah kartu tanda penduduk atau KTP. Klik tombol unggah pada bagian KTP, Anda akan diarahkan menuju laman unggah KTP. Klik pada tulisan pilih berkas KTP. Pilih file KTP yang akan diunggah, dan klik open. Selanjutnya, klik simpan.
Langkah mengunggah surat dukungan kepala sekolah. Klik tombol unggah pada bagian surat dukungan kepala sekolah. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat dukungan kepala sekolah. Klik pada tulisan Pilih berkas dukungan. Pilih file surat dukungan PDF yang akan diunggah dan klik Open. Selanjutnya, klik Simpan. Langkah unggah surat rekomendasi. Klik tombol unggah pada bagian surat rekomendasi. Anda akan diarahkan menuju laman unggah surat rekomendasi. Klik pada tulisan Pilih berkas rekomendasi. Pilih file surat rekomendasi PDF yang akan diunggah dan klik Open. Klik Simpan. Selanjutnya adalah langkah mengisi esai. Klik tombol Home yang terdapat pada kanan bawah laman. Selanjutnya, klik kotak esai. Klik tombol Masuk, maka Anda akan diarahkan ke laman esai. Pada laman ini, isilah semua pertanyaan esai yang telah disediakan. Jika sudah selesai, tekan tombol Kirim. Jawab dan isilah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pengalaman-pengalaman Anda dengan jumlah minimal karakter yang diminta. Tahap seleksi lain yang harus dilalui adalah tes bakat skolastik. Tes ini akan dilaksanakan sesuai tanggal yang ditentukan dan diinformasikan melalui surel atau email Anda. Yes, selesai. Nah, jika lolos pada tahap pertama ini, akan dilanjutkan tes tahap kedua yang meliputi tes simulasi mengajar dan wawancara secara daring. Apabila lolos, baru akan diundang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Registrasi dibuka sejak tanggal 13 Oktober 2020.